Halo kaum rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan berusaha menghibur kalian melalui membacakan sebuah novel yang berjudul The History of Yi Chen. Di part sebelumnya, Yi Chen yang dipermalukan oleh adik iparnya dan pacar adik iparnya maksudnya ya, sekarang berbalik menjadi merekalah yang dipermalukan oleh Yi Chen. Itulah akibat perbuatan yang tidak sopan, tidak 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 sangat sangat tidak baik ya. Mereka tidak mengetahui siapa Yi Chen sebenarnya di posisi sekarang ini yang berada di klub yang baru diresmikan oleh Nyonya Besar Song Wanting. Jadi mereka berdua dipermalukan oleh Yi Chen untuk menjilati urinal di kamar mandi pria. Bagaimana kelanjutannya di part ke-68 ini? Mari kita lanjutkan. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan notifikasi jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa di like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian agar teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-68. Ekspresi Wei Changming lebih jelek dibanding ekspresi saat kehilangan ayah. Dia menangis dan berkata, "Master Yi, 8 sangatlah banyak. Lagi pula ini begitu besar, siapapun tidak dapat menahannya." "Oh, tidak dapat menahannya." Yi Chen tersenyum berkata pada Paman Yu, "Telepon Hongwu bawa 2 orang ini ke arena adu anjingnya. Sama seperti Master Lai di Hong Kong, dipotong dan diberi makan untuk anjing." Paman Yu langsung mengangguk berkata, "Baik Master Yi." Dulu pembohong asal Hong Kong Master Feng Shui bernama Lai, karena ketahuan telah menipu Nona Song, ia langsung diberi makan kepada anjing oleh Hongwu. Hal seperti ini sudah bukan sekali 2 kali dilakukan oleh Hongwu. Dia sudah terbiasa melakukannya. Wei Changming dan Shou Weiwei mendengar perkataan ini seketika menjadi ketakutan. Saat ini bagaimana mungkin mereka masih berani tawar-menawar? Wei Changming yang ingin mempertahankan hidup langsung berkata, aku jilat sekarang juga." Usai berbicara, dia langsung pergi ke depan urinal, menjulurkan lidah dan menjilatinya sambil menahan rasa mual. Bau yang menyengat membuatnya muntah pada saat menjilatnya. Namun ia tidak berani berhenti sebentar pun karena takut dijadikan makanan untuk anjing. Jadi ia terus menahan dan menjilatnya tanpa henti. Sewewe menangis sambil memeluk urinal dan menjilatinya. Kemudian Yi Chen berkata, "Sewewe, baris ini sudah dijilati oleh Wei Changming. Jika kamu menjilatinya, itu sama saja sedang membantunya. Yang harus kamu jilati adalah barisan belakang." Cewek menangis kuat. Ternyata yang ia jilati itu sia-sia. Jadi ia sambil menangis sambil menggerakkan ke barisan belakang, memeluk urinal dan menjilatinya. Hal ini adalah penghinaan terbesar yang ia alami dalam hidupnya dan juga siksaan yang buruk yang ia derita dalam hidupnya. Yi Chen tidak ingin terus tinggal di sini untuk menikmati pertunjukan mereka. Berkata pada Paman Yu, "Ingat, harus membiarkan mereka menjilatinya hingga bersih sebelum membiarkan mereka pergi." Paman Yu buru-buru berkata, "Tenang saja Master Ji, aku akan memantau mereka." Yi Chen mengangguk, langsung membalikkan badan dan menaiki lift pribadi untuk naik ke lantai 18. Paman Yu mengantarnya di belakang, tidak berani, tidak sopan sedikit pun. Ketika Yi Chen hendak menaiki lift, Paman Yu berkata dengan gugup, "Master Yi, hal yang terjadi barusan itu semua karena hamba Yu tidak melakukannya dengan beres. Telah membuatmu kesal. Harap kamu bisa memaafkan aku."
Yichen berkata dengan acuh tak acuh. Pantau kedua orang itu, selama mereka menjilatinya dengan baik dan bersih, aku akan melupakan hal ini. Paman Yu langsung mengangguk. Tenang saja, Master Yi. Jika mereka berani melewatkan sedikit pun, aku akan membunuh mereka. Usai berbicara, ia memohon lagi. Master Yi, hamba Yu ada satu permintaan. Yichen berkata, katakan. Paman Yu langsung membukukan tubuhnya. Master Yi, bisakah kamu tidak memberitahu kejadian ini kepada Nona Song? Atas kebaikanmu, hamba Yu akan mengingatnya. Posisi Paman Yu tidaklah lebih dari seorang pelayan keluarga Song. Yichen adalah orang yang sangat dihormati oleh seluruh anggota keluarga Song. Jika Song Wanting mengetahui kejadian barusan, tentu saja akan dihukum dirinya, bahkan menarik kembali posisinya sebagai pengurus rumah tangga. Yichen juga mengetahuinya, Paman Yu sendiri juga tidak bersalah. Ia hanyalah dimanfaatkan oleh orang lain. Melihat sikapnya begitu baik, ia mengangguk. Baik, aku akan membantumu kali ini. Jika kamu masih berhubungan dengan orang seperti ini, jangan salahkan aku jika bersikap kasar padamu. Paman Yu segera berterima kasih padanya. Tenang saja Master Yi, kelak hamba Yu akan menarik garis yang jelas dengan orang seperti ini. Jika kelak masih ada kejadian seperti ini, hamba Yu akan mematahkan kaki sendiri. Yichen mengangguk, melambaikan tangan. Sudah, kamu pergi saja. Paman Yu memberi hormat dan berkata, hamba berterima kasih pada Master Yi. Setelah tiba di lantai atas, Yichen menemui Song Wanting, memberitahu situasi Feng Shui Club Hui Huang. Mendengar bahwa Feng Shui Hui Huang biasa saja, Song Wanting merasa sedikit kecewa. Mendengar bahwa Feng Shui Hui Huang biasa saja, Song Wanting merasa sedikit kecewa. Tampaknya Master Feng Shui yang ia cari sebelumnya tidak begitu hebat, sama sekali tidak memiliki kemampuan Feng Shui. Jadi ia buru-buru bertanya kepada Yichen, Master Yi, apakah ada cara lain untuk meningkatkan Feng Shui Hui Huang? Yichen tersenyum tipis berkata, kamu panggil orang untuk meletakkan 2 pohon pinus di lantai 1. Tempatkan mereka pada sudut tenggara dan barat. Kemudian ganti 2 pilar batu di pintu dengan singa batu. Tidak boleh singa jantan dan betina. Juga tidak boleh singa betina dan anaknya. Harus 2 singa jantan. Dan keduanya tidak boleh sejajar. Diletakkan pada sudut dengan kemiringan 90 derajat. Kemudian panggil orang untuk membuat 2 lembar kertas emas, menimpanya di bawah singa batu. Dengan begitu akan menjadi pola sepasang singa yang mengumpulkan kekayaan. Song Wanting bertanya, apakah ada makna dari sepasang singa yang mengumpulkan kekayaan? Yichen tersenyum berkata, sepasang singa yang mengumpulkan kekayaan adalah Feng Shui kekayaan. Menjadikan singa sebagai utama, 2 pinus menyambut sebagai pelengkap, ditambah dengan kertas emas. Selama diatur dengan baik, kelak akan membawa klub Hui Huang ke tingkat yang lebih jauh. Song Wanting terkejut, ia belum pernah mendengar cara yang dikatakan Yichen. Pada saat yang bersamaan ia juga tercengang dengan kemampuan Master Yi. Hanya memberi petunjuk dengan santai saja dapat memberikan efek yang begitu mengejutkan, benar-benar dewa. Ternyata benar seperti yang dikatakan kakek, benar orang hebat. Song Wanting berterima kasih. Terima kasih Master Yi, aku segera menyuruh orang melakukannya. Yichen mengangguk melihat sudah waktunya untuk kembali membeli sayur dan memasak. Jadi dia berkata pada Song Wanting, kamu ingat apa yang baru saja aku katakan? Segera atur orang untuk memperbaikinya. Waktu sudah malam, aku kembali dulu. Song Wanting buru-buru berkata, aku mengantarmu. Tidak perlu, kata Yichen. Aku pergi ke lantai 2 untuk menyapa Paman Yu. Tadi aku menemuinya. Song Wanting berkata, juga tidak boleh membiarkanmu berjalan sendiri. Yichen tersenyum dan berkata, begini saja, kamu pergi menungguku di lobi lantai 1. Setelah aku menyapa baru turun mencarimu. Song Wanting mengangguk berkata, baik Master Yi, aku menunggumu di mobil.
Alasan mengapa Yichen ingin pergi melihat Paman Yu bukanlah karena ia benar menyapanya, namun ingin melihat bagaimana Xiao Weiwei dan Wei Changming menjilatnya. Ketika ia tiba di kamar mandi lantai 2, Xiao Weiwei dan Wei Changming baru saja menjilat urinal kedua. Wajah keduanya sangat pucat. Lantai samping mereka penuh dengan kotoran. Melihat Yichen datang, Paman Yu langsung berkata, "Mas Ri." Yichen mengernyit bertanya, "Baru mau menjilat yang kedua? Tidakkah ini terlalu lambat?" Paman Yu buru-buru berkata, "Mas Ri, kedua orang ini sudah hampir memuntahkan habis seluruh isi perut mereka." Yichen berkata dengan acuh tak acuh, "Beri mereka 1 jam. Jika dalam waktu 1 jam tidak habis menjilatnya, maka suruh mereka pergi dan menjilat di lantai 3. "Baik," Paman Yu mengangguk, kemudian berteriak pada kedua orang itu, "Sudah dengar? Jika tidak cepat, maka kalian akan ditambah masing-masing 8 urinal untuk dijilati." Keduanya memucat terkejut. Xiao Weiwei muntah namun juga hanya bisa menyeka mulutnya, kemudian terus menjilati urinal. Seketika Yichen berpikir apakah dirinya sedikit keterlaluan memperlakukan wanita seperti ini. Namun setelah dipikir-pikir sedikit pun tidak keterlaluan. Xiao Weiwei ini berhati kejam. Setiap ia menghasut orang lain untuk menghabisi dirinya, jika bukan karena kemampuannya, sepertinya ia sudah dibunuh sejak awal. Jadi hari ini memberikannya sedikit pelajaran hidup baginya. Kemudian Yichen berkata pada Paman Yu, "Aku pergi dulu, Nona Song sedang menungguku di bawah. Kamu bantu aku mengawasi mereka. Jika kamu berani memberi celah, maka aku akan mencari pertanggungjawaban padamu." Paman Yu bergegas membukukan badan. "Tenang saja Master Yi, hamba Yu akan melakukan yang terbaik untuk mengawasi, tidak akan memberi celah." Yichen mengangguk, membalikan badan dan pergi. Setelah ia pergi, Xiao Weiwei dan Wei Changming takut dihukum karena mereka lambat, jadi hanya bisa menjilati urinal menjijikkan itu dengan semakin cepat. Ketika mereka selesai menjilat 8 urinal, lidah mereka sudah hampir putus. Bau di lidah mereka seperti terendam selama setahun di dalam air seni, bau yang tak tertahankan. Mulut mereka berdua tentu sangat bau. Tidak hanya begitu, tubuh mereka memancarkan bau yang menjijikkan. Mereka berdua ingin meminjam air keran untuk berkumur, namun Paman Yu tidak mengizinkannya. Takut Yichen akan menyalahkan dirinya, bergegas menyuruh orang untuk mengusir mereka. Setelah diusir keluar, mereka mencelupkan kepala ke kolam air mancur di depan pintu, berkumur, membasuh muka, tangan, dan lidah. Setelah membersihkan selama setengah jam lebih, mulutnya masih terasa bau. Keduanya benar-benar merasa terpuruk, ingin sekali memotong lidahnya dan membuangnya. Xiao Weiwei mencucinya dalam waktu yang lama namun tidak membuahkan hasil. Ia duduk terpuruk di dekat air mancur dan menangis. Sejak awal ia sudah hampir kehilangan akal karena keucuran. Saat ini ia sudah hampir menderita penyakit mental gara-gara Yichen. Wei Changming juga sangat benci. Sialan, tumbuh begitu besar, tidak pernah begitu direndahkan, benar-benar emosi. Intinya, kenapa Yichen begitu dihormati? Paman Yu menemuinya itu bagaikan tikus menemui kucing. Dia bukanlah pengurus rumah tangga keluarga Song yang agung. Dia hanyalah seekor anjing penjilat. Jadi ia memuramkan wajah, bertanya, "Cewek, dari mana asal Yichen si anjing itu?" Cewek berkata, "Dia hanyalah orang rendahan. Sejak umur 8 tahun sudah kehilangan ayah dan ibu. Ia dibesarkan di panti asuhan, kemudian menjadi menantu di keluarga kami. Dia adalah orang yang tidak berguna." Wei Changming mengernyit, "Kamu bicara jauh sedikit dariku, bau sekali." Xiao Weiwei berkata dalam hati, "Aku bahkan tidak mengatakan bau mulutmu, kamu malah sebaliknya mengatakan aku bau." Namun ia juga akan berani tidak patuh pada Wei Changming, hanya bisa memundurkan langkahnya. Wei Changming bertanya padanya, "Lalu kenapa Paman Yu dan Nona
keluarga Song begitu memberi wajah pada orang tidak berguna ini. Xiao Wei memuramkan wajahnya. Aku juga tidak tahu. Aku juga ingin tahu. Dulu aku memarahinya di depan dia, bahkan tidak berani memberontak. Ketika makan, aku menuangkan air di kepalanya. Dia bahkan harus meminta maaf padaku. Ketika acara makan pada keluarga kami, dia bahkan tidak ada kesempatan untuk duduk di meja, hanya bisa berdiri di samping seperti pelayan yang menyajikan teh. Ketika makan malam tahun baru, dia menjatuhkan sebuah piring. Aku bahkan menamparnya. Kemudian dengan tertekan, Xiao Wei melanjutkan lagi. Aku juga tidak tahu kenapa tiba-tiba orang sampah ini telah menjadi orang yang cakap di mata banyak orang. Banyak orang yang memanggilnya Master Yi, banyak yang berniat mempermalukannya, namun pada akhirnya menjadi sangat malang dan sengsara. Usai berbicara, Xiao Wei berkata, "Oh iya, Xiao Yiqian, Presiden Xiao. Tadinya ia sangat kuat dalam bidang ini, bisa dianggap sebagai pria tua yang lebih kuat dari pemuda. Namun setelah satu kali konflik dengannya, ketika kembali, tidak tahu kenapa ia menjadi tidak berguna hingga saat ini. Apakah karena Yi Chen melakukan sesuatu? Sialan." Wei Changming berkata, "Aku tidak dapat menahan emosi ini. Aku harus pergi dan membahasnya dengan Xiao Yiqian." Song Wanting mengantar Yi Chen ke pasar dengan Rolls Royce-nya. Rolls Royce berhenti di depan pasar. Yi Chen berkata pada Song Wanting, "Terima kasih sudah mengantarku, aku pamit dulu." Song Wanting mengangguk dengan wajah rumit berkata, "Hati-hati Mas Yi, jika tidak sibuk bisa datang bersantai ke klub Hui Huang. Baru-baru ini aku akan berada di sana, aku akan melayani Master Yi." Yi Chen tersenyum berkata, "Baik, jika ada waktu aku akan pergi. Aku pergi dulu." Song Wanting langsung mengangguk berkata dengan sopan, "Baik, hati-hati Master Yi." Mengucapkan selamat tinggal dengan Yi Chen dengan hormat, Song Wanting menatap pergi Yi Chen ke pasar. Song Wanting menghela napas. Melihat Yi Chen begitu cakap sedang buru-buru membantu istrinya membeli sayur di pasar, hatinya terasa bergejolak. Dia bukannya belum pernah memenuhi Xiao Churan. Tampangnya memang lumayan cantik, hampir sebanding dengan dirinya, namun jika dibandingkan kepribadiannya, pendidikan, kemampuan, latar belakang, dan bahkan tidak dapat dibandingkan dengan dirinya. Sejak kecil ia sudah menerima pendidikan bangsawan barat, walaupun berkomunikasi dengan kaum keturunan keluarga kerajaan Eropa, sikap dan etikanya juga tidak kalah. Dan dirinya adalah lulusan Universitas Harvard. Xiao Churan hanyalah lulusan Universitas Jinling. Tingkatan sekolahnya juga sangat buruk. Saat ini ia bertanggung jawab atas setengah dari industri keluarga Song. Setiap bisnisnya adalah mengalami kemajuan yang stabil. Bagaimana dengan Xiao Churan? Bahkan tidak dapat bertanggung jawab atas keluarga Xiao yang begitu kecil. Dipijak nenek dan kakak sepupu pun tidak berani memberontak, tidak berkemampuan dan tidak berkompeten, tidak memiliki pemikiran sedikit pun. Mengenai latar belakang, dia bahkan berbeda jauh dengan dirinya. Keluarga Xiao sudah diambang kebangkrutan. Studio kerja Xiao Churan juga baru saja dibuka. Sungguh berbeda jauh. Namun ada satu hal pada dirinya yang lebih baik dari dirinya sendiri. Dia memiliki suami yang baik. Inilah yang membuat hatinya sangat iri. Mengapa dia lebih rendah dari dirinya dalam segala bidang, namun dapat memiliki suami yang begitu baik di sisinya yang dengan rela menjaganya? Mengapa dirinya sudah begitu baik namun tidak menemukan pria yang sebaik Yi Chen untuk menjadi suaminya? Song Wanting terlahir sombong, tidak pernah iri pada siapapun kecuali Xiao Churan. Ia sungguh sangat iri padanya. Menurutnya, pria cakap seperti Yi Chen seharusnya bersama dengan wanita seperti dirinya yang cakap dalam segala bidang. Dengan begitu baru bisa dianggap cocok dan serasi. Bahkan ia hampir beberapa kali tidak menahan ingin menyatakan cinta pada Yi Chen, memberitahu isi hati pada Yi Chen.
Namun setelah mempertimbangkannya, ia menyerah. Bukan ia tidak ingin mengatakannya, namun saat ini tidak yakin bahwa ia akan menang. Jika ia mengatakannya tanpa ada kepastian untuk menang, mungkin saja akan ditolak oleh Yi Chen. Bahkan merasa jijik dengannya. Itu akan merugikan dirinya. Setelah bertahun-tahun di keluarga Song dan berkecimpung dalam dunia bisnis, kemampuan menilai keadaan sudah meningkat dan bertindak sesuai dengan situasi. Oleh karena itu, dia hanya bisa menahan perasaan cintanya pada Yi Chen dalam hati. Ia harus meninggalkan kesan yang baik dulu dalam hati Yi Chen, dan kemudian jika sudah mencapai tingkatan tertentu, ia baru akan menyatakan pada Yi Chen. Yi Chen tiba di rumah dan siap memasak. Ayah mertua Xiao Changkun yang keluar seharian pulang lebih dulu, diikuti oleh Xiao Churan yang sudah sibuk seharian. Setelah Xiao Churan kembali, semua hidangan sudah disajikan. Manlan baru saja kembali dengan gembira. Baru saja masuk, ia mulai pamer kepada semuanya, berkata, "Hari ini aku memenangkan lebih dari 7.000 yuan Mahayong." Xiao Changkun berkata, "Wah, istriku sangat hebat. Sehari menang 7.000 yuan. Sebulan akan menghasilkan 210.000 yuan." Xiao Churan mengernyit, berkata, "Ibu, tidak apa sesekali bermain mahjong untuk bersantai, memenangkan sedikit uang. Aku bisa mengerti. Namun, menang 7.000 yuan dalam sehari tidakkah itu sedikit besar? Jika kamu benar terjerumus, bukankah itu sangat beresiko?" Manlan melambaikan tangan, berkata dengan wajah jijik, "Aduh, aku tidak perlu dididik olehmu. Aku tahu sendiri, yang bermain denganku adalah pemula, kemampuannya jauh lebih buruk dariku. Aku memejamkan mata dan bermain saja bahkan bisa memenangkan uang. Tahukah kamu apa julukan ibumu ini? Raja Mahjong. Hai he, adalah aku." Securan menghela nafas dengan tak berdaya, menekan pelipisnya dan tidak meladeninya. Ketika makan, tiba-tiba Securan menerima sebuah pesan. Ia membukanya kemudian bertanya pada Yi Chen, "Besok ada akhir pekan, apa kamu ada rencana?" Yi Chen berkata, "Akan ada rencana apa? Aku membeli sayur, memasak, mencuci baju, dan menyapu." Securan berkata, "Ruolin mengatakan padaku dalam WeChat dia memesan kamar suite hotel mata air panas, mengajak kita untuk pergi berendam air panas. Jika kamu tidak ada rencana khusus, maka aku akan menyetujuinya." Ijan bertanya dengan heran, "Berendam air panas? Aku juga pergi." Securan menganggukkan kepala. "Dia memesan kamar suite. Kita berdua sekamar. Dia punya kamar sendiri hanya untuk mengajak kita. Dia bilang sudah datang begitu lama, masih belum sempat menaktir kita berdua." Manlan yang berada di samping langsung bersikap waspada, berseru, "Curan, kamu berendam air panas bersama Ruolin? Untuk apa menyuruh Yi Chen pergi? Dia tidak boleh pergi, tetap di rumah untuk bekerja." Securan berkata, "Ibu, Ruolin mengundangnya. Jika ingin pergi tentu saja harus pergi bersama." Manlan memelototi Yi Chen berkata, "Bagaimana boleh kalian berdua tidur satu kamar? Bagaimana jika dia melakukan sesuatu padamu? Bukankah itu akan merugikan dirimu?" Yi Chen baru mengerti apa yang sebenarnya sedang dikhawatirkan ibu mertuanya yang kurang diberi pukulan ini. Securan juga merasa perkataan Manlan sedikit berlebihan, berkata dengan nada tidak baik, "Ibu, aku dan Yi Chen sudah berstatus suami istri. Masalah kami berdua, kami bisa menyelesaikannya sendiri. Tidak perlu kamu khawatirkan." Manlan juga cemas. Dia melempar sumpitnya, berkata dengan marah, "Kenapa? Apakah aku sudah tidak boleh mengaturmu?" Securan masih membalas, berkata dengan nada tidak baik, "Kamu boleh mengatur apa yang boleh diatur, dan hal yang tidak pantas diatur jangan." Manlan memukul meja, berkata, "Tidak ada hal yang tidak boleh diatur oleh seorang ibu. Kamu sepenuhnya diatur olehku." Sikap pemberontak Securan semakin meronta-ronta. Dia berseru, "Kamu tidak boleh mengurusi hal ini. Aku sudah bilang, aku dan Yi Chen
harus pergi. Siapapun tidak boleh menghalangi. Jika kamu menghalangiku, aku akan pindah keluar. Kamu seketika Manlan terdiam. Begitu Syaochuran mengatakan pindah, itu sama saja menekan kelemahan Manlan. Manlan tidak memiliki pilihan, berkata, ya, aku tidak mengurusinya. Kalian pergi saja. Sebaiknya kamu menjaga diri baik-baik. Jangan sampai kamu menyesalinya di masa depan. Usai berbicara, ia memutar matanya tersenyum kepada Yi Chen, berkata, menantu yang baik, bagaimana jika kamu tidak pergi saja besok? Temani ibu untuk pergi main mahjong. Ibu tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Ibu memberikanmu uang jajan 2000 yuan. Manlan berpikir dengan sangat baik. Jika tidak dapat membujuk Syaochuran, maka ia akan membujuk Yi Chen. Jika Yi Chen tergoda untuk tidak pergi, maka Syaochuran tidak akan menyalahkannya, bukan? Namun Yi Chen malah tersenyum tipis, berkata, Ibu, aku tidak pandai bermain mahjong. Aku pergi berendam air panas bersama Curan saja. Wow, luar biasa teman-teman ceritanya. Jadi sepasang suami istri Yi Chen dan Syaochuran akan berendam air panas. Bagaimana cerita kelanjutannya? Kita ikuti di part berikutnya. Dan part kali ini cukup di sini dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya.